Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara beliau untuk membangun perubahan yang islami. Sebelumnya perkenalkan dulu ada kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Hendra, yang kedua ada Misbah, ketiga ada Ahmad Nanjar, keempat ada Febri, dan kelima ada saya sendiri, ada Gazalah. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jejak-jejak Nabi Muhammad dalam teori leadership. Jadi kepemimpinan merupakan aspek yang sangat urgent dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Hal ini karena kepemimpinan menyangkut perilaku seorang pemimpin dalam rangka mempengaruhi para pegawai atau karyawannya, sehingga para pegawai mau bekerja sama dan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Jadi bisa dikatakan peran pemimpin ini sangatlah sakral, sangatlah penting dalam suatu organisasi, karena pemimpin itu adalah suatu bentuk kepala gitu yang mengarahkan atau yang mengkoordinir anggotanya gitu. Jejak-jejak kehidupan Rasulullah SAW tak luput dari teori kepemimpinan, yaitu perintis, penyelaras, pemberdaya, dan panutan, serta contoh konkret sifat-sifat dasar kepemimpinan. Faktor-faktor kesuksesan seperti keluhuran akhlak, kecerdasan emosi, kognitif intelijen, dan teknikal intelijen, kecerdasan moral turut mendukung ketercapaian tujuan Rasulullah dalam menyebarkan syariat Islam. Self-development dan personality leadership dimulai ketika Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dan kemudian hidup bersama pamannya sendiri, Abu Thalib, untuk meringankan beban perekonomian keluarga pamannya. Ia bahkan sampai mengembala kambing di daerah sekitar Mekah. Boleh dilanjut next. Pekerjaan mengembala ternak merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian leadership dan manajemen yang baik. Pengembala harus mampu mengarahkan ternaknya ke padang gembalaan yang subur dengan rumput yang menghijau. Di samping itu, mereka juga harus dapat mengendalikan hewan ternaknya agar tidak tersesat. Mereka juga harus melindungi ternaknya dari gangguan seperti hewan pemangsa dan para pencuri. Ini semua merupakan bentuk fungsi kepemimpinan dan manajemen. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai menyertai pamannya berdagang ke Syria. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW melakukan kerja magang. Jadi Nabi Muhammad juga pernah internship ya. Yang berguna kelak ketika beliau mengelola bisnis sendiri. Beliau merintis karirnya dengan berdagang kecil-kecilan di kota Mekah dengan modal dari investor untuk menjalankan bisnis orang lain dengan kerjasama mudharabah, sehingga terbuka kesempatan untuk masuki dunia bisnis dengan menjalankan model orang lain, baik dengan upah atau bagi hasil. Itu sekian dari saya. Mungkin nextnya teman saya akan baca. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Ilhami Gazalah. Kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia beliau lainnya memperlancar bisnis yang dijalankan selama kurang lebih 28 tahun. Teladan dan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam berbisnis dan berekonomi ini semakin banyak dibuktikan oleh teori-teori ekonomi dan manajemen modern. Salah satu kriteria kesuksesan seseorang adalah keberhasilan dalam memimpin keluarga. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik dalam kepemimpinan keluarga. Meskipun banyak kritikan yang diamatkan kepada beliau oleh kalangan non-muslim berkata dengan rumah tangga beliau, Muhammad SAW tetaplah seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya dan suami yang baik pula bagi istri-istrinya serta sayang pada cucu-cucunya. Sebagai pemimpin keluarga, Rasulullah SAW mengalami suka dukanya berkeluarga. Beliau pernah hidup damai bahagia, juga pernah dirundung masalah. Namun beliau dapat melalui itu semua dengan baik. Hal ini meninggalkan pelajaran bagi umatnya bagaimana memimpin keluarga di saat suka dan duka. Ya, selanjutnya. Kepemimpinan dakwah Rasulullah SAW sudah tak perlu diragukan lagi. Metode dakwah yang digunakan beliau terbukti jitu dalam menyinari umat Islam dengan cahaya ilahi. Dalam jangka waktu yang relatif pendek, kurang dari 23 tahun, ajaran Islam dapat tersebar melewati Jazirah Arab. Sasaran dakwah beliau melintasi dimensi ruang dan waktu. Beliau bukan hanya diutus untuk orang Arab saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Disiplin wahyu, suri tauladan yang baik, keefektivitasan komunikasi, pengkaderan yang terorganisasi, serta kedekatan beliau dengan umatnya merupakan faktor pendukung suksesnya kepemimpinan dakwah beliau. Di samping sebagai pembawa risalah ilahi, Rasulullah SAW adalah pemimpin masyarakat politik ketika berada di Madinah.
merelangkan kemampuan kepemimpinan politik dan militer Rasulullah SAW membawa perubahan yang sangat besar dan tergolong sangat modern pada zamannya. Di tengah masyarakat nomadik, beliau membentuk sistem masyarakat sipil yang berkeadaban dan menjalani persaudaraan yang lebih luas melintasi suku dan ras. Beliau juga meletakkan dasar-dasar sistem keuangan publik yang terbukti keberhasilannya dalam membiayai kebutuhan masyarakat politik yang dipimpinnya. Selanjutnya, kepemimpinan sosial politik beliau lakukan dengan baik dan meninggalkan jejak-jejak untuk diikuti oleh generasi-generasi sesudahnya. Yang pertama, teori kepemimpinan Stephen Covey. Seperti yang ditulis oleh Syafi'i Antonio, Stephen Covey menekankan konsep kepemimpinan bahwa seseorang harus memiliki 4 fungsi kepemimpinan, yakni sebagai perintis, penyelaras, pemberdaya, dan panutan. Fungsi perintis atau petinding. Pemimpin harus membukakan jalan dengan mengembangkan visi, misi, dan strategi yang sejalan dengan harapan para pemangku kepentingannya. Fungsi ini ditemukan pada diri Nabi Muhammad SAW karena beliau melakukan berbagai langkah dalam mengajak umat manusia ke jalan yang benar dan telah berhasil membangun suatu tatanan sosial yang modern dengan memperkenalkan nilai kesetaraan universal, semangat kemajemukan, dan multikulturalisme, rule of law, dan sebagainya. Fungsi penyelaras atau aligning. Ia harus piawai menyelaraskan seluruh sistem dan organisasi agar mampu bekerja sama dan saling sinergi. Nabi Muhammad SAW mampu menyelaraskan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya dan menyiarkan ajaran Islam dan membangun tatanan sosial yang baik dan modern. Ketika banyak para sahabat yang menolak kesediaan beliau untuk melakukan perjanjian perdamaian Hudaybiyah yang dipandang menguntungkan pihak musyrikin, beliau bersikukuh dengan kesepakatan itu. Terbukti pada akhirnya perjanjian tersebut berbalik menguntungkan kaum muslimin dan pihak musyrikin meminta agar perjanjian itu dihentikan. Beliau juga dapat membangun sistem hubungan yang kuat, hubungan diplomasi dengan suku-suku dan kerajaan di sekitar Madinah, dan sistem pertahanan yang kuat sehingga menjelang beliau wafat, Madinah tumbuh menjadi negara baru yang cukup berpengaruh pada saat itu. Selanjutnya, fungsi pemberdaya atau empowering. Ia selalu menumbuhkan lingkungan agar setiap orang dalam organisasi mampu dan bersedia memberikan yang terbaik. Kecakapan Nabi Muhammad SAW dalam mensinergikan berbagai potensi yang dimiliki oleh pengikut dalam mencapai suatu tujuan. Sebagai contoh, dalam mengatur strategi dalam Perang Uhud, beliau menempatkan pasukan pemanah di punggung bukit untuk melindungi pasukan infanteri muslim. Beliau juga dengan bijak mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar ketika mulai membangun masyarakat Madinah. Fungsi panutan atau modeling. Ia bertanggung jawab atas tutur kata, sikap, perilaku, dan keputusan yang diambilnya. Nabi Muhammad SAW dikenal sangat kuat berpegang pada keputusan yang telah disepakati. Menjelang Perang Uhud, suara-suara yang menginginkan agar kaum muslimin menyambut pasukan musyrik di luar Madinah lebih banyak daripada yang ingin bertahan di pinggiran Madinah. Rasulullah SAW pun pada awalnya memilih pendapat yang kedua. Tetapi karena mengikuti prosedur suara terbanyak, akhirnya diambil keputusan untuk menyongsong pasukan Makkah itu di luar Madinah. Ya, selanjutnya akan dibacakan teman saya. Terima kasih Saudara Febri. Selanjutnya yaitu jejak Nabi Muhammad SAW dalam teori leadership, yaitu belakangan para sahabat menyadari bahwa mereka terlalu melaksanakan kehendak mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan meminta beliau untuk memutuskan apa yang menurut beliau dan Allah merupakan jalan terbaik. Menyikapi hal ini, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas,
ke dalam pembicaraan yang semacam inilah saya ajak kalian. Tapi kalian menolak. Tidak layak bagi seorang nabi yang apabila sudah mengenakan baju besinya lalu akan menanggalkannya kembali sebelum Tuhan memberikan putusan antara dirinya dan musuhnya. Perhatikanlah apa yang saya perintahkan kepada kamu sekalian dan ikutilah atas ketabahan hatimu. Kemenangan akan berada di tanganmu. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun perubahan yang islami. Misi Islam di Mekah. Yang pertama yaitu selama 10 tahun ia berdakwah menyampaikan misi agama dan perbaikan sosial di Mekah. Yang kedua, Muhammad dan Al-Quran menyatakan keesaan Tuhan, menolak politisme di Arab, dan melarang ketidakadilan sosial. Yang ketiga, Muhammad tidak mengatakan bahwa ia membawa agama baru, tetapi hanya memungkinkan dan mengembalikan agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Yang terakhir, Al-Quran mengajarkan kepatuhan terhadap Tuhan dan Rasul-Nya, persaudaraan antar sesama umat, berzakat kepada yang miskin, dan berjuang atau jihad melawan penindasan. Misi kemanusiaan Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran mengutuk eksploitasi terhadap orang miskin, anak-anak yatim, serta kaum wanita yang melarang penyelewengan, penipuan, berbohong, mengadakan perjanjian palsu dalam perdagangan, menghambur-hamburkan kekayaan, dan bersikap sombong. Yang berikutnya diungkapkan oleh Tahta Hussein bahwa dia yakin seandainya Muhammad hanya mengajarkan kekuasaan Tuhan tanpa menyerang sistem sosial dan ekonomi, tidak memperdulikan perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang tertindas, budak dan majikan, dan tidak melarang riba, serta tidak menganjurkan orang-orang kaya untuk mendermakan sebagian kekayaan mereka kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Maka mayoritas suku Quraisy akan menerima agama Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Misbah Ramadhani. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Ardi. Selanjutnya yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun perubahan yang Islami. Sifat dan posisi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sifatnya sidik, artinya benar. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, yaitu artinya menyampaikan. Sifat wajib Nabi Muhammad yaitu menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Lalu yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas atau bijaksana. Pernyataan Muhammad bahwa dirinya Nabi, penentangannya terhadap ketidakadilan dalam masyarakat Mekah, dan penegasannya bahwa semua orang yang beriman merupakan suatu komunitas universal, meruntuhkan wewenang politik kesukuan. Penolakannya terhadap politeisme benar-benar mengancam kepentingan ekonomi penduduk Mekah yang mengontrol Ka'bah, sempat dilakukan ibadah haji, sumber prestis dan pendapatan keagamaan masyarakat Mekah. Selanjutnya yaitu Islam di Madinah. Masyarakat Madinah terdiri dari banyak keluarga atau klan, termasuk beberapa golongan keluarga Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk. Madinah mencerminkan hubungan integral antara agama dan negara dalam Islam, suatu idealisme yang mempengaruhi pembangunan masyarakat Islam baik dulu maupun kini. Peran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memegang peran-peran eksekutif, yudikatif, dan legislatif sebagai kepala negara. Ia mengurusi masalah dalam dan luar negeri, masalah kemiliteran, dan pemungutan pajak, dan ia pun melerai orang-orang yang bertikai. Yang dibawa Nabi Muhammad lebih dari sekedar sintesis atau interpretasi gagasan agama dan adat istiadat yang ada. Adat tersebut yaitu adat Arab, Yahudi, dan Kristen. Gagasan-gagasan lama tetap dipergunakan tetapi disesuaikan dengan norma-norma Islam. Dengan terciptanya cita baru akan identitas, solidaritas, komunitas, dan wewenang. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Hendra. Selanjutnya ada Piagam Madinah.
Jadi tidak lama setelah Nabi Muhammad menetap di Madinah, atau menurut sementara ahli sejarah belum cukup 2 tahun dari kedatangan Nabi Muhammad di kota tersebut, beliau mempermaklumkan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal sebagai Piagam Madinah. Banyak di antara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Selanjutnya. Nah, isi dari Piagam Madinah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Nabi Muhammad membuat kesepakatan antara kaum Muhajirin dan Ansor, termasuk di dalamnya kaum Yahudi. Mereka, yaitu kaum Yahudi, diperbolehkan menjalankan agama mereka dan tetap memiliki harta mereka. Beberapa syarat yang ditetapkan untuk mereka, dan mereka diperbolehkan mengajukan beberapa syarat. Piagam ini dimulai dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah tulisan Nabi Muhammad antara orang-orang mukmin dan orang-orang Muslim Quraisy dan Yasrib, Madinah, dan mereka yang mengikuti mereka dan berperang bersama-sama mereka. Mereka adalah masyarakat tunggal yang berbeda dengan umat lainnya. Kaum Yahudi akan membantu kaum Muslim jika ada perang. Kaum Yahudi dari Bani Auf menjadi satu ummah dengan kaum Muslim. Kaum Yahudi menjalankan agama mereka, demikian pula dengan kaum Muslimin, termasuk di dalamnya para budak. Oke, jadi ini adalah referensi dari presentasi yang kami bawakan pada pertemuan ke-8 atau tugas besar 2. Selanjutnya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.